Enggak sekali, kalau sampai Mbak Ayu Ting Ting dan panitia penyelenggaranya dan WO-nya juga bisa menyelenggarakan sesuai ketentuan. Dan akan saya sosialisasi, bahkan saya akan umumkan, akan saya bantu sebarkan bahwa Ayu Ting Ting menjadi teladan di Kota Depok, seorang artis yang tadi 27 juta loh, nggak ini loh, nggak sembarangan gitu. Fansnya itu followersnya itu. Nah, bisa menampilkan sesuatu yang diharapkan oleh pemerintah. Ini akan kami gembar-gemborkan nanti deh kepada para pejabat di Indonesia. Iya, semua perlakuan kita atau Satgas kepada warga masyarakat tidak berbeda, sama, bahwa PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Satgas Pusat dalam hal ini sudah kita tersampaikan ke Pak Gubernur, sehingga muncullah SK Gubernur terkait dengan PPKM dengan ketentuan-ketentuan yang memang sudah ready ya, sebagian besarnya sudah ready dari pusat, provinsi, dan kita turunkan dalam bentuk peraturan wali kota. Tapi memang sifatnya SE ya, surat edaran dalam hal ini, dan juga peraturan wali kota terkait masalah satgasnya. Kalau masalah teknisnya itu memang surat edaran juga sudah kita sosialisasi, sudah kita sebarkan kepada seluruh masyarakat. Seperti itu, perlakuannya nggak beda ya, dalam hal ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal segala kegiatan-kegiatan masyarakat. Ya, sesuai dengan ketentuannya, baik dari pusat, provinsi, dan juga kita turunkan di peraturan wali kotanya, bahwa pengadaan atau penyelenggaraan resepsi dan pesta dalam artian hajatan tadi, kehitanan ataupun yang lainnya, pertama harus menginformasikan kepada RT, RW, kelurahan, lurah dalam hari ini, dan camat. Ya, nanti akan dilihat bagaimana protokol kesehatannya. Misalnya, kita tidak memperkenankan lebih dari 30% dari kapasitas ruangan. Ya, 30%, bukan 50%, tapi 30%, karena memang situasinya sangat peningkatan sangat besar sekali. Seperti itu. Dan juga jam kegiatan warga masyarakat hanya kita perkenankan sampai jam 10 malam. Ya, seperti itu. Walaupun di pusat memang tidak ada penetapan jam, tapi kebijakan kita di lokal ini sampai jam 10 malam. Untuk kegiatan warga masyarakat ya, beda dengan kegiatan usaha. Belum dapat undangan. Terkait masalah ini kan kalau kalau yang tergantung penyelenggara ya, yang kita tahu kan Mbak Ayu ini atau Mpok Ayu ini kan followernya tuh jutaan ya, 38 juta kalau nggak salah followernya. Artinya ini sudah sampai batas yang disebut dengan influencer. Artinya ini harus menjadi perhatian bersama, perhatian kami ketika ada pemberitahuan. Jangan sampai ini menjadi suatu event kerumunan. Ya, kadang-kadang kan kita persahabatan, solidaritas, walaupun nggak diundang, yang namanya follower, yang namanya fans kan, ya datang juga gitu. Ya misalnya nih, mohon maaf, saya juga kalau ada undangan-undangan yang sifatnya kekeluargaan di sini, ya itu keluarga-keluarga yang nggak diundang pun kadang-kadang karena senang, suka ya, dia datang sini. Makanya kemarin saya tidak adakan di rumah resepsi saya adakan di luar Depok, ya, di luar Depok di sebuah gedung yang memang terbatas hanya 200 orang. Karena memang kapasitas 30% dari 1000, kapasitasnya 1000 di gedung ini, saya mengadakan hanya 200 pengunjung dengan seluruh panitia. Artinya undangan sekitar paling 100 ya, seperti itu. Nah, ini juga akan kita lihat ya, nanti ketika ada pemberitahuan atau kita tahu dari pengaduan masyarakat, ya Satgas akan memberikan pendampingan dan monitoring terhadap kegiatannya. Jadi jangan sampai terjadi baru kita selesaikan. Tapi sebelum terjadi akan kita ingatkan agar harapan kita bahwa Ayu Ting Ting ya, sebagai seorang artis tentunya, ini harapan kita, apalagi artis Depok ya, untuk menjadi teladan
dalam hal penyelenggaraan acara resepsi seperti ini. Penyelenggara atau WO-nya nanti menyelenggarakan acara resepsi dari pernikahan. Pernikahan hari pertamanya, nanti hari kedua seperti apa itu kita minta semuanya keterangan penjelasan. Nanti akan kita ngecek, kita cek ulang, dan ketika pada hari hanya kita akan lihat langsung bagaimana apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan. Sekarang kalau secara keseluruhan Jabodetabek yang kita tahu dikeluarkan ketentuan khusus dari kementerian, khusus Jabodetabek dengan diberlakukannya PPKM, yaitu pengetatan masalah PSBB ini menjadi penting untuk Jabodetabek, ya, karena memang kasusnya walaupun secara kuantitas berbeda. Misalnya kasus positif aktif di Kota Depok ini sudah sampai 4.700-an. Ya, nah di Kota Tangerang tadi laporannya hanya 500. Tapi kan warganya juga jumlahnya beda. Kepadatan penduduknya juga beda. Nah, makanya ini menjadi sebuah perhatian. Kota Depok adalah salah satu epicentrum COVID-19 yang berada di tengah-tengah kota kabupaten Jabodetabek. Maka menjadi perhatian, tadi juga sudah menjadi perhatian dari Kapolda, ya, untuk sama-sama kita selesaikan permasalahan penularan COVID-19 ini di Kota Depok. Ya, jadi tolong, harapan kami sekarang memang alhamdulillah pekan ini Depok statusnya zona orange, artinya risiko sedang, ya. Dan ada dua kelurahan yang risiko tinggi, zona merah. Sebanyak 32 kelurahan itu zona orange, dan sebanyak 27 kelurahan zona kuning. Ya, jadi juga banyak ya kelurahan yang masih zona kuning. Ya, artinya resiko rendah, ya. Makanya untuk penempatan atau tempat-tempat resepsi seperti ini seharusnya panitia penyelenggara juga pilih-pilih gitu. Dan bisa berkomunikasi dengan kita, dan bahkan sudah kita sosialisasi lewat Vipondep kita. Kalau kita dapat informasi akan ada resepsi tanggal dan ini, akan kita minta pada camat untuk minta penjelasan tentang masalah tadi, protokol kesehatan seperti apa, berapa yang diundang, dan siapa-siapa saja yang datang ke sini nanti. Ya kan, bisa saja yang datang misalnya undangan misalnya hanya 100 misalnya, ya. Tapi yang diundang artis-artis terkemuka. Nah, bisa saja yang datang bisa 4 kali lipat gitu, karena artisnya ini, ya, fans dan si status influencernya ini yang jadi masalah. Ini yang harus kita antisipasi. Bisa saja kita bubarkan, ya, bersama TNI Polri dengan Satgas, ya, dan bisa saja kita memberikan peringatan, teguran kepada WO-nya dan juga kepada penyelenggara seperti itu. Lebih baik menurut saya sekarang dilaporkan transparan berapa yang diundang, bagaimana protokol kesehatannya, ya, jangan sampai nanti kalau sudah terjadi atau hari H malah bikin sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ya, kita sama-sama kerjasama lah untuk kita menangani, menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, jangan sampai dulu misalnya, mohon maaf kalau kita analogikan dengan rumah ibadah aja, ya. Waktu kita tutup rumah ibadah dulu PSBB, itu kasusnya di Kota Depok khususnya itu nggak lebih dari 50 per hari. Ya, sekarang kita buka, kasusnya sekarang bukan 100, 200, bahkan sempat 490 per hari. Bayangkan, per hari. Ya, sekarang sudah kasusnya yang aktif itu 4.700 sekian. Ya, yang totalnya ya 27.000. Besar sekali totalnya, tapi yang aktif sekian. Artinya apa? Artinya ketika rumah ibadah ini nanti kita tutup lagi, ya, saya juga berat gitu. Berat juga untuk melakukan itu, tapi oke lah kita buka, tapi kita juga menghargai, kita juga saling kerjasama. Demikian juga dengan resepsi dan peringatan hari besar ataupun hajatan-hajatan besar yang kita lakukan. Jangan sampai nanti keluar keputusan dari pusat untuk ditutup semuanya kegiatan-kegiatan seperti ini, malah lebih menyusahkan kita, ya kan. Lebih baik kita mengadakan sesuatu, ya, kita berlapang dada untuk kita melaksanakan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kita melakukan ini secara humanis tapi ketat gitu, disiplin,
Ayo kita sama-sama disiplin. Kasihan nakes kita, ya, yang sudah berhari-hari berjuang, berkorban, bahkan sudah banyak korban dari nakes itu sendiri. Kalau di hulunya ini tidak punya perhatian besar, ya, tolonglah kita yang memang yang pejabat-pejabat dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai karisma besar dengan masyarakat, yuk kita berikan keteladanan kepada masyarakat. Ya, sampai sekarang saya belum diundang. Saya biasa tidak hanya Ayu, ya, apalagi Ayu dulu kan ayahnya juga punya kedekatan dengan pemerintah, dia sebagai pegawai pejabat bahkan di kelurahan, walaupun sekarang sudah pensiun ya. Saya setiap diundang selalu saya tanya, bagaimana prokesnya? Ya, ini pertama. Terus saya tanya juga dengan lurah dan RW atau kampung siaga, apakah ada potensi ini keluar dari ketentuan? Dan rata-rata Pak RW dan pejabat setempat mengatakan ini potensial Pak untuk keluar dari ketentuan yang berlaku, sehingga saya tidak datang ketika diundang ke sana. Tetap walaupun memang saya mengirimkan karangan bunga kalau diundang ya, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Seperti itu ya. Artinya kalau tidak memenuhi ketentuan prokes dan tidak ada perjanjian tertulis tentang prokes, ya saya tidak bersedia untuk apapun dalam acara. Nah, bangga sekali kalau sampai Mbak Ayu Ting Ting dan panitia penyelenggaranya dan WO-nya juga bisa menyelenggarakan sesuai ketentuan. Dan akan saya sosialisasi, bahkan saya akan umumkan, akan saya bantu sebarkan bahwa Ayu Ting Ting menjadi teladan di Kota Depok, seorang artis yang tadi 27 juta loh, nggak ini loh, nggak sembarangan gitu. Fansnya itu followersnya itu. Nah, bisa menampilkan sesuatu yang diharapkan oleh pemerintah. Ini akan kami gembar-gemborkan nanti deh kepada para pejabat di Indonesia. Seperti itu.